Halo sobat, kembali lagi bersama saya Red, and welcome to the Red Zone. Dalam kesempatan kali ini kalian akan mengetahui sobat alasan kenapa SCP-096 ini suka sekali menangis, berteriak dan pemalu. Karena SCP-096 ini memiliki kisah yang begitu kelam sobat. Tapi sebelum aku menjelaskan semua ini, aku akan mereaction dulu video yang satu ini. Karena video ini akan berkaitan tentang apa yang aku jelaskan pada SCP-096 ini. Tentang alasan mengapa ia suka berteriak, menangis, sedih, dan pemalu. Oke, kisah dari SCP-096 ini berkaitan dengan SCP-049 ya sobat. Akan terungkap oleh SCP-049 ini bagaimana kisah kelamnya itu bisa terungkap. Jadi ini sedang dilakukan penelitian ya, atau uji coba eksperimen gitu. Apa yang terjadi kepada kedua SCP ini? Oke, seperti biasa SCP-096 itu suka menangis ya, bersedih, terseduh-seduh gitu. Nanti alasannya akan kuceritakan setelah video ini. Oke, SCP-049 sudah mulai mendekat. Child, you do not have to fear me. I am here to help you. Please, let me see. Nah, ini dia nih. Oke, itu semua yang cairan merah di bawah itu adalah darah semua sobat. Oke, bocil yang penuh darah ini berdiri dan menghampiri SCP-049 dan memeluknya. At this time, it is impossible to know or even guess Nah, as to what dekat nih kedua SCP ini langsung. SCP-049 refused to give any further information on the matter, except for corroborating. Nah, jarang-jarang nih SCP yang ketika dipertemukan ini bisa seakrab seperti ini. Oke, kalian mungkin pasti terheran-heran dan merasa aneh nih. Kenapa dengan SCP-096 kok bisa seperti ini? Dan ada apa dengan bocil yang terdapat di pikiran tadi? Oke, aku akan menjelaskannya ya. BTW kalau terdengar suara kodok, mohon dimaklumin ya. Anggota Dewan dan staf administrasi SCP Foundation sedang melakukan eksperimen terhadap SCP-049 dan SCP-096, yang mana mereka berdua ini dipertemukan sobat di sel SCP-096, yang mana ketika SCP-049 masuk, pintu langsung ditutup. Mereka berdua ini dipertemukan. Terlihat SCP-096 sedang menangis terseduh-seduh. Ya, seperti biasa lah ya sobat, yang menunduk, malu dan
menangis. Lalu datanglah SCP-049 menghampiri dengan hati-hati. Ia mencoba untuk mendekat. Di sini tidak terlihat ya, sepertinya akan terjadi perkelahian. Melainkan SCP-049 mencoba untuk menenangkan. SCP-049 lalu mengatakan kepada SCP-096, "Nak, kamu tidak perlu takut padaku. Aku di sini untuk membantumu. Tolong biarkan saya melihat. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi saya dapat membantu Anda." Nah, di sini SCP-049 sedang mencoba mengatakan, "Izinkan aku untuk melihat." Nah, di sini kata-kata melihat adalah untuk melihat pikiran dari SCP-096 atau masa lalu dari SCP-096. Di alam bawah sadar itu terlihatlah sesosok anak kecil yang sedang duduk di bawah pohon yang tidak memiliki daun tapi banyak rantingnya, sobat. Yang mana anak kecil itu atau bocil itu sedang terduduk di sana dengan keadaan terluka, penuh darah yang berceceran di mana-mana dan berlinang tangisan air mata. Yang mana di sana juga terdengar tertawaan di mana-mana. Lalu datanglah SCP-049 dan bocil ini lalu berdiri dan memeluk SCP-049. Lalu apa maksud dari video itu dan apa maksud dari bocil yang luka-luka itu? Ini penjelasannya. Dari penjelasan yang lebih lengkap yang aku dapatkan, anak itu awalnya duduk sendiri menyendiri di bawah pohon besar itu, yang mana ia terluka parah di mana-mana, sobat, dengan tangisan dan air mata yang berceceran. Lalu ia diilustrasikan dan dikelilingi oleh ratusan anak-anak yang menertawakan bocil yang terluka ini, sobat. Ia ditertawakan, dikucilkan, dan dibuli. Wajahnya terkubur dengan tangan yang memegangi lutut. Seperti itulah keadaan ia duduk yang sedang dikucilkan dan ditertawakan. Waduh, nggak kebayang ya kalau kita di seperti itu, bagaimana rasanya sakit hati ini. Anak-anak terus menertawakan bocil ini tanpa henti, hingga muncullah SCP-049 yang memperhatikan bocil yang terluka itu. Tapi yang memperhatikan tanpa mengikuti anak-anak yang menertawakan itu. Ia memperhatikan dengan serius. Akhirnya kedua mata bocil ini dan SCP-049 bertemu. Anak itu memperhatikan SCP-049. Tangisannya masih terus terisak-isak. Lalu tak lama kemudian anak itu langsung berdiri dan memeluk SCP-049. Dari kisah yang saya ceritakan tadi, cerita itu dapat disimpulkan bahwasanya SCP-049 merupakan anak kecil yang dulunya suka dikucilkan, ditertawakan, dan dibuli. Bahkan ia tidak memiliki siapa-siapa, sobat. Jangankan teman, keluarga pun ia tidak memilikinya. Dari fisik juga terlihat bahwasanya anak ini sepertinya disiksa dengan parah. Tidak hanya hati yang terluka parah, sobat, melainkan fisik juga terluka dengan parah, yaitu darah berceceran di mana-mana. Berarti ini, sobat, kalian jangan suka ya mengucilkan atau membuli teman kalian. Itu merupakan sifat yang sangat keji dan tidak diperbolehkan. Nah, kalau kalian subscriber sejati Red Zone Redo, kalian jangan menirukan perilaku tercela tersebut ya. Sayangilah teman-teman kalian, jangan lakukan seperti ini. Dan karena perilaku yang diberikan kepada bocil ini sudah kelewatan parah sekali, akhirnya itulah yang membuat bocil ini menjadi SCP-096. Makanya SCP-096 ini menjadi pemalu, suka menangis, suka berteriak, dan marah. Makanya SCP ini wajahnya tidak suka dilihat karena ia malu, dan tak suka melihat manusia karena manusia itu semuanya yang ia kira adalah menertawakan dirinya. Nah, makanya ia tidak suka itu, sobat. Dan itulah alasan kenapa SCP ini menjadi seperti ini. Nah, bagaimana? Sudah jelaskah alasan dari SCP-096 ini menjadi seperti ini? Oke, sobat, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya @renaldoredo. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.